Allahumma nurul qalbi qalbi nuri nurul iman beri berterang hati lun ya Rabbi polon beri cahaya iman beri berterang hati lun ya Rabbi polon beri cahaya iman terang hati lun terang buka pandang Raja Nurani penghati lun banceremen tempat meneen Raja Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa SMA Negeri 1 Loksmawe bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester ini. Jadi di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai tag prosedur. Pernah nggak siswa-siswa mendengar apa itu tag prosedur? Yang jelas tag prosedur itu adalah tag yang menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, baik itu berupa pekerjaan maupun langkah membuat benda-benda tertentu. Nah, tag prosedur itu kan langkah-langkah proses pembuatan atau melakukan sesuatu. Misalnya, bagi yang sudah dewasa pernah membuat KTP di kantor catatan sipil. Nah, ini KTP. Ini KTP ini dalam proses membuat KTP itu tentu ada langkah-langkah dan aturan-aturan yang harus dilakukan. Misalnya mengisi formulir dan mengikuti langkah-langkah persyaratan lainnya, melengkapi dokumen-dokumen. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh tag prosedur. Nanti kita akan membahas lebih mendalam mengenai tag prosedur ini. Untuk selanjutnya kita melanjutkan pada struktur ya, dimana tag prosedur ini juga memiliki struktur. Kita lihat seperti yang ada di buku, kita menggunakan buku pakai ini ya, buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Nah, struktur tag prosedur yang pertama tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Yang pertama tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam tag. Misalnya tag prosedur kiat berwawancara. Ketika kita melamar pekerjaan ingin diwawancarai, tentu ada tag. Itu kita harus membuat sebuah tag. Nah, di dalam tag wawancara ini ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kemudian langkah-langkah berupa perincian yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Misalnya seperti tadi proses pembuatan KTP. Apa langkah-langkah? Mengisi formulir misalnya, menyiapkan berkas, kemudian antri untuk melakukan foto, kemudian melakukan rekaman, dan yang terakhir sampai cetaknya KTP. Nah, kemudian yang ketiga penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk ini dilakukan. Misalnya dalam proses pembuatan masakan ya, ibu-ibu biasanya sering memasak. Ini juga bagian tag prosedur itu, di mana di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagaimana memasak nasi goreng, misalnya ada langkah-langkah dan bahan-bahan yang dipersiapkan. Itu merupakan bagian tag prosedur juga. Nah, anak-anak selain merujuk kepada buku pelajaran yang ada di perpustakaan, bisa nanti cari buku di perpustakaan. Boleh juga kita mencari bahan-bahan media online seperti di internet. Bapak ini telah membuka bahan dari situs internet yang terpercaya. Harus seleksi dulu. Misalnya situs Kementerian Pendidikan Nasional ataupun situs Guru Pendidik Co.id. Di sini disampaikan ada beberapa jenis tag prosedur. Misalnya tag prosedur sederhana, itu berisi 2 atau 3 langkah saja.
Contohnya prosedur mengoperasikan setrika. Bagaimana cara menghidupkan setrika ketika menggosok pakaian, itu adalah teknik prosedur yang paling sederhana. Yang kedua ada teknik prosedur kompleks. Ini kompleks seperti tadi proses pembuatan KTP, pembuatan SIM dan sebagainya, itu merupakan prosedur yang kompleks karena banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian prosedur protokol. Teknik prosedur protokol merupakan teknik prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contoh cara menyalakan atau cara menghidupkan komputer. Atau ini di depan Bapak ada laptop. Cara menghidupkan dan mematikan laptop itu namanya teknik prosedur protokol. Nah, anak-anak, berarti materi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena teknik prosedur ini adalah merupakan petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, langsung praktek. Jadi apapun yang kita lakukan, jika itu ada langkah-langkah dan membutuhkan cara-cara, itu namanya teknik prosedur. Bagi yang hobi berpidato mungkin, sebelum berpidato kita membuat teks. Tentu dalam teks pidato ini ada pembukaan, ada mukadimah, ada isi, ada bahan-bahan yang harus kita sampaikan, ada penutup. Itu juga merupakan sebuah teknik prosedur. Baik siswa-siswa SMA Negeri 1 Loksme semuanya, tentu Bapak sudah menceritakan panjang lebar mengenai teknik prosedur. Jadi harus kalian pahami dengan baik. Nah, sebagai tugas selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran, buatlah ringkasan materi atau ikhtisar di buku catatan masing-masing. Satu, pengertian dari teknik prosedur. Ingat, jangan lupa ya Ani. Kemudian yang kedua, struktur teknik prosedur ditulis masing-masing di buku catatan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis teknik prosedur. Dan yang terakhir, buat satu buah contoh teknik prosedur. Boleh misalnya cara membuat nasi goreng seperti Bapak sampaikan tadi, boleh cara proses pembuatan KTP, dan apapun yang kamu gemari. Bahkan cara membuat kandang ayam itu juga merupakan teknik prosedur. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga siswa-siswa menjadi anak-anak yang baik dan akan sukses di kemudian hari. Bapak akhiri dan kita tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Ghafurun, rezeki diberi yang hala kelon, yang haram baik neberi kelon, nepe ampun segala dosa, nepe ampun dosa upan, dosa liwan, dosa zina, nepe ampun dosa hamba yang tak ada payah baca pelara. Allah